Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Hospitality merupakan salah satu tema yang cukup populer dalam dunia postmodern saat ini. Senada dengan Levinas, Derrida, dan seperti yang dikutip Hans Boersma dalam buku Violence, Hospitality, and the Cross. Selanjutnya akan saya singkat. VHC menyatakan bahwa hospitality adalah sikap keterbukaan sepenuhnya dan kesiapan untuk memberikan tanpa syarat semua milik saya kepada orang asing yang mengetuk pintu rumah saya. Immanuel Kant mengatakan bahwa kita harus menerima orang asing atau stranger. Namun stranger tersebut harus bersikap baik. Dia hanya diberikan hak untuk visit, bukan hak untuk stay. Derrida mengkritik hospitality Immanuel Kant yang dinilainya tidak tuntas ini. Kita melihat sebuah fobia yang begitu besar atas rapot modern yang telah menghasilkan banyak violence dalam dunia produksi peradaban barat ini, di mana hal itu ditandai dengan begitu besarnya hasrat untuk mengerti, menggenggam, mengkontrol, sehingga hal tersebut menghasilkan kekerasan atau violence. Boersma mengetengahkan permasalahan yang membawa kekristenan, secara khusus teori-teori mengenai penebusan sebagai masalah dalam pandangan full hospitality postmodern. Kita akan mencoba untuk merenungkan di satu sisi pergulatan mengenai hospitality dan di sisi lain fobia terhadap violence, sehingga apapun yang mengandung kekerasan dipandang sebagai bersalah. Seperti yang dikutip oleh Boersma dalam VHC, dipaparkan oleh Levinas dan Derrida, total hospitality sebenarnya lahir dari fobia akan kekerasan yang dilahirkan dari hasrat mengontrol dunia barat. Allah Kristen dan dalam tradisi Calvinis yang mempercayai predestinasi benar-benar dipandang sebagai produk kekerasan dalam hidup kemanusiaan kita. Allah yang menetapkan sebagian orang untuk menerima hidup kekal di luar tindakan moral manusia adalah Allah yang melakukan kekerasan. Sorga yang ke dalamnya orang dipaksa masuk akan lebih mirip sebuah penjara. Terlebih lagi, pandangan bahwa Allah menetapkan sebagian lainnya untuk menerima penghukuman yang kekal tentu lebih sulit lagi dimengerti dalam konteks hospitality. Namun, sekali lagi, sebenarnya mimpi utamanya adalah kehadiran hospitality dalam kehidupan saat ini. Sebuah utopia yang menurut Boersma tidak mungkin dapat dicapai dalam created order
yang telah terinfeksi oleh dosa. Mimpi Levinas dibangun bersama dengan sakit hatinya terhadap kekerasan peradaban Barat, ditambah keterkejutan besar akan dukungan Heidegger terhadap rezim Hitler. Levinas dipenjarakan selama 5 tahun selama rezim Nazi 1940 sampai 1945. Hospitality berarti keterbukaan dan penerimaan secara radikal, penolakan terhadap tindakan penghakiman, penghukuman terhadap orang lain. Derrida menyatakan bahwa hospitality berarti pengorbanan diri, bukan mengorbankan orang lain. Dia menyadari bahwa hospitality sedemikian memang membawa sebuah resiko yang besar. Penerimaan harus diberikan atas nama hospitality kepada siapapun juga yang bisa orang baik, namun bisa juga setan. Kita akan melihat satu doktrin fundamental dalam kekristenan yang saya percaya dapat menjawab kelelahan zaman ini akan kekerasan yang terus kita jumpai dalam hidup, dalam tatanan yang tepat. Konsep penerimaan Kristen yang sangat jelas dalam teologi Calvinis menyatakan bahwa manusia hanya dapat diterima oleh Allah melalui iman, konsep pembenaran. Konsep penerimaan ini sama sekali tidak dapat dipisahkan dari pembenaran. Calvin memberikan definisi mengenai pembenaran sebagai bahwa manusia dibenarkan di mata Allah dan bahwa ia dibenarkan karena iman atau perbuatan. Orang yang dikatakan dibenarkan di mata Allah adalah orang yang dinyatakan benar di dalam penghakiman Allah dan telah diterima berdasarkan kebenarannya itu. Pembenaran Allah atas manusia menjadikannya dapat diterima oleh Allah. Sebuah teori penerimaan yang terdengar sangat Kantian, Immanuel Kant maksudnya. Namun, konsep penerimaan Kristen jelas berbeda dengan limited hospitality Immanuel Kant. Sebab dalam kekristenan disuguhkan pembenaran yang hanya didasarkan pada iman. Di sini, manusia yang tidak memiliki kualifikasi yang tentu dalam standar performa Kant akan tergeser dari penerimaan. Diterima oleh Allah, Calvin menyatakan orang yang dibenarkan oleh iman adalah orang yang dengan dikecualikan dari kebenaran melalui perbuatan-perbuatan, memahami kebenaran Kristus melalui iman dan mengenakan kebenaran Kristus itu terlihat di mata Allah bukan sebagai seorang yang berdosa, melainkan seorang yang benar. Kita melihat bahwa bagi John Calvin, pembenaran oleh iman dikontraskan secara langsung dengan pembenaran oleh perbuatan. Iman sama sekali tidak dikredit sebagai sebuah tindakan atau perbuatan kita. Pembenaran oleh iman berarti bahwa Allah menerima kita adalah the stranger dengan segala keberadaan kita, bukan dengan perbuatan, yang berarti limited hospitality. Namun, tidak seperti konsep total hospitality ala postmodern. Penerimaan Allah akan manusia bukan menyingkirkan tindakan atau perbuatan baik. Dalam tuntutan hospitality Levinas dan Derrida, kita melihat satu ekstrim yang bahkan menyatakan keterbukaan terhadap monster yang paling berbahaya sekalipun untuk menyatakan hospitality yang total. Dalam konsep pembenaran oleh iman Kristen, hal tersebut bukan sama sekali asing. Penerimaan Allah terhadap orang-orang berdosa bukan tanpa resiko untuk dilukai. Dalam memberikan penerimaan tersebut, Allah memberikan Kristus Yesus, Putra Tunggal yang dikasihinya, untuk menjadi tebusan. Sebuah harga yang terlampau mahal di titik
dari teologi Trinitarian Kristen. Paulus menasihatkan jemaat di Efesus agar mereka menjaga diri agar tidak mendukakan Roh Kudus. Calvin mengatakan bahwa Roh Kudus tinggal di antara kita dan Dia didukakan ketika kita berlaku fasik di hadapan Allah. Ini sebuah resiko besar yang diambil oleh Allah, Sang Pencipta, dalam penerimaannya terhadap stranger yang dalam realitasnya adalah orang-orang percaya yang masih bergumul dengan dosa, yang mana hal tersebut mendukakannya. Calvin dalam tata ibadah karangannya dalam bagian pengakuan dosa mengajak jemaat berdoa demikian. Namun ya Tuhan, kami berduka cita dalam batin karena telah menyakiti hati-Mu, dan kami dengan rasa menyesal yang tulus menyatakan diri kami dan kesalahan kami layak dihukum, sambil mengharapkan rahmat-Mu datang menolong kesengsaraan kami. Dia begitu menyadari bahwa dosa adalah tindakan aktif yang menyakiti hati Allah. Konsep hospitality yang begitu besar sebenarnya telah dijawab dalam doktrin pembenaran Kristen. Bahkan hospitality Kristen tidak berhenti sampai penerimaan total akan stranger, namun meliputi pengangkatan status dan kondisi stranger tersebut, dan yang sesungguhnya merupakan tindakan hospitality melampaui tuntutan Levinas. Penerimaan oleh iman tidak dilepaskan dari pengampunan dosa. Mengutip Murray J.V. Vesco yang menyatakan, oleh karena itu, agama Daud bukanlah agama yang ditentukan oleh konsep perbuatan baik, melainkan oleh konsep pengampunan dosa yang penuh kasih karunia dan berkat yang dianggap sebagai lambang kemurahan ilahi. Tidak ada hubungan dengan apa yang diperoleh dari perbuatan baik. Pengampunan dosa ini membawa satu implikasi yang penting, yaitu penerimaan Allah bukan sekedar penerimaan terhadap keberdosaan manusia, yang mana hal tersebut akan mendatangkan cacat pada kesucian ilahi. Konsep kesucian Allah yang sangat ditonjolkan oleh Anselm of Canterbury, namun meliputi pengampunan dosa. Ini yang saya maksudkan dengan pengangkatan status dan kondisi stranger. Dalam hal tersebut diikuti dengan imputasi kebenaran Kristus pada orang berdosa. Hal tersebut dilakukan Allah melalui karya Kristus yang mempersatukan kita dengan dirinya. Calvin mengatakan, itulah sebabnya orang yang ia terima ke dalam persatuan dengan dirinya sendiri dikatakan dibenarkan oleh Tuhan, sebab Tuhan tidak bisa menerima orang itu ke dalam anugerah atau menyatukan orang itu dengan dirinya sendiri, kecuali Tuhan mengubah orang itu dari orang yang berdosa menjadi orang yang benar. Kita menambahkan bahwa hal ini dilakukan melalui pengampunan atas dosa-dosa. Sebab jika mereka yang telah diperdamaikan dengan dirinya sendiri dihakimi menurut perbuatan, mereka pasti akan tetap didapati sebagai orang berdosa, sedangkan mereka harus dibebaskan dan disucikan dari dosa. Dalam artikel Kehidupan Kristen menurut Calvin yang dikarang oleh pendeta Billy Kristanto, menyatakan bahwa bagi Calvin, pembenaran dan pengudusan merupakan dua hal yang memang perlu untuk dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Penerimaan Allah atas manusia bukan berdasarkan performa atau kelakuan atau perbuatan yang baik seperti yang dikritikkan Derrida terhadap Immanuel Kant, namun juga bukan tanpa performa atau kebaikan seperti imajinasi ekstrim Levinas.
Boersma mempertanyakan hospitality tanpa batas sebagai pembuka jalan bagi violence yang lebih mengerikan. Politik yang mengedepankan keramahan dan non-kekerasan absolut mungkin tampak menarik, tetapi ini adalah sebuah resep untuk politik dengan jenis kekerasan yang paling buruk. Berbicara mengenai penghukuman, dia menyatakan menghapuskan semua hukuman eksternal akan menghilangkan insentif yang sangat dibutuhkan oleh pelaku untuk menghentikan siklus viktimisasi, dan dengan demikian menghilangkan harapan pelaku dan korban untuk perdamaian dan keadilan. Dalam VHC, Hans Boersma mengatakan bahwa komunitas gerejalah yang semestinya menjadi komunitas hospitality. Boersma menjelaskan mengenai penitential hospitality sebagai kesadaran identitas diri sebagai komunitas yang telah direstorasi oleh Allah dan menjalani hidup penyucian secara progresif, di mana ada keterbukaan dan aksi saling mengaku dosa di hadapan Allah dan sesama. Dengan kesadaran diri bahwa kita dibenarkan bukan karena jasa diri, maka pengakuan dosa tidak lagi menjadi satu momok yang menyeret kita kepada penghukuman Allah. Problem Luther sebelum kesadarannya akan pembenaran oleh iman, namun sebaliknya menjadi dorongan untuk semakin menyadari cinta Allah, sebuah hospitality yang tuntas baik di hadapan Allah maupun sesama kita. Pengakuan dosa bukan monopoli Katolik Roma. Luther percaya adanya 3 ketimbang 2 sakramen dengan mengikut sertakan pengakuan dosa, selain perjamuan kudus dan baptisan. Hal ini menjawab pada jantung isu mengenai hospitality. Pengakuan dosa berarti membuka kelemahan diri, membuka kesalahan, dan membuka benteng diri, dan pada saat yang sama membuka peluang untuk diri mendapatkan violence. Namun, pembenaran oleh iman kembali memberikan sekuritas akan penerimaan baik oleh Allah yang berlanjut pada penerimaan oleh sesama. Hospitality Kristen membuka diri untuk menerima stranger, termasuk resiko untuk terluka, seperti yang telah ditunjukkan oleh tindakan penebusan Kristus. Namun, juga memberi diri untuk diterima oleh Kristus dan gerejanya sebagai stranger yang bersama-sama dipersatukan sebagai tubuh, meliputi tindakan penyucian. Pengampunan tanpa penebusan dosa berarti keramahan tanpa batas dan mengundang iblis dan dosa dan maut untuk mengambil komunitas kasih karunia. Kita melihat bahwa teologi klasik pembenaran oleh iman Kristen telah mengantisipasi kelelahan zaman ini akan model penguasaan dan kontrol Allah modern, serta mengayun pada pendulum sebaliknya, yaitu hospitality, non-violence, bahkan memberikan tantangan lanjutan mengenai fobia violence dalam segala bentuknya. Namun, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, benarkah sebagai gereja Tuhan yang hidup, kita bisa dengan lantang menyuarakan bahwa gerejalah community of hospitality yang sejati? Dan sudahkah kita sebagai gereja Tuhan memberikan penafsiran yang tepat akan hospitality yang dinyatakan Allah melalui tindakan kita menghidupi doktrin yang sangat dasar ini? Ataukah kita pura-pura atau benar-benar tidak sadar akan teriakan zaman ini dengan memalingkan muka sembari berapologetika melalui rangkaian argumentasi linguistik atau kontra dengan apologetika dalam hidup dan tindakan,
bahwa kebenaran memang harus ditegakkan, penghukuman harus dijalankan demi kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan menyertai kita dalam menggumulkan panggilan kita sebagai gereja Tuhan yang hidup di tengah zaman ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.